Oke, selamat malam, pagi ini teh ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Olot Service. Di sini saya akan berbagi tutorial cara instalasi awal setbox di PBT2 merek Lubi. Ini merek Lubi ya. Lubi. Jadi instalasi awal. Jadi ini kan audio ada 3 ya colokan ini. Warna kuning buat video, warna merah sama putih buat audio ke TV-nya. Nih saya contohin ya, ini yang dari TV. Kan warnanya ada 3, ada merah, kuning sama putih. Berarti yang kuning ke kuning colokin, nah terus merah ke merah, putih ke putih. Nah ini tampilan awal. Coba kita cabut dulu colokan listrik Lubi, setbox Lubinya. Nah jadi kalau instalasi awal misalkan pertama beli gitu, itu program akan kosong dan tampilannya akan seperti ini. Nah muncul logo, kita tunggu sampai muncul. Nah di sini ada tulisan init instalasi. Ini tampilan awal. Tapi sebelum memprogram, sebelum masuk ke langkah berikutnya, pastikan antena, konektor antena udah terpasang. Ini nih, ini antena ya. Ini dari antena dari atas masuk ke sini nih, ke yang paling kanan. Kalau ke sini sih ke sini juga nggak bakalan masuk ke sini. Nah colokin gitu ya. Berarti kita masuk ke proses selanjutnya. Berarti di remote nah berarti posisi remote ini kursor buat atas bawah. Ini buat pilih ya, atas bawah ini. Ini ke atas, ini ke bawah. Ini buat enter. Jadi misalkan di sini OSD bahasa kita, misalkan ini udah otomatis sih bahasa Indonesia. Mau pindah misalkan ke negara, berarti pijit yang bawah. Nah pindah kan. Kalau LCN itu buat nomor urut channel lah, sebaiknya pilih lepas. Terus nah ini area kode itu berarti kode pos. Kode pos bisa diisi kode pos wilayah masing-masing. Wilayah masing-masing ya, misalkan wilayah masing-masing lupa, boleh dikosongin, nggak apa-apa sih dikosongin juga, tapi alangkah lebih baiknya diisi. Jadi ini kan ada kota nih, tulisannya 0, berarti tidak ada ininya belum diisi. Tapi kalau kita diisi ini pakai kode pos wilayah kita. Coba saya isi pakai kode pos saya kebetulan tinggal di Majalengka. Jadi pas mau ngisi area kode
berarti dipijit dulu tombol tengah. Nah, udah muncul gini, tinggal ketik. Berarti 45465. Setelah itu pijit lagi tombol oke. Nah, langsung di sini terisi Majalengka Jawa Barat. Otomatis. Terus pilihan kursornya ke bawah. Nah, di sini tinggal pijit enter. Berikutnya. Nah, kalau masalah antine ini kan antine ada lepas. Nah, coba klik ada padam, ada lepas. Berarti kalau lepas berarti off kalau posisinya. Kalau pada berarti hidup. Jadi ini mah pilihannya kalau antine langsung nggak pakai booster bisa dilepas berarti ya, bisa di off kan berarti. Kalau antinenya yang pakai booster, misalkan booster atas nggak pakai booster atas tapi bawah nggak pakai ininya bisa dihidupkan, bisa dipada gitu. Tulis pilih ke bawah, pilih negara ya negara Indonesia. Nah, kalau masalah berbunyi ini mah buat misalkan sinyal ulah kekunci, ini akan bunyi. Bandwidth mulai pencarian. Penyiapan antine. Nah, ini berarti ya udahlah, ini mah biarin, jangan diubah-ubah ya kalau mau program. Berarti langsung ke pilihan mulai pencarian. Klik enter. Nah, langsung mencari otomatis. Biarkan hingga selesai. Kalau antine udah terpasang, terus arah antine benar ya, ini pasti akan terisi siaran. Kita biarkan hingga selesai. Karena akan menyimpan otomatis. Ada pada seorang gadis. Ya udah, kalau gitu kita datengin aja gimana? Dibanding kita jadi combro. Nah, ini udah tersimpan otomatis. Ya, tadi coba mungkin. Udah ada terisi channelnya nih. Sewa ayamnya adalah percobaan sebelum membeli. Dengan 100 Di sini terus saya akan menjelaskan masalah fitur-fitur lainnya ini, terutama yang berhubungan dengan pemrograman atau pencarian. Jadi kalau mau memprogram ulang, kalau lagi posisi siaran gini, dan memang banyak juga netizen. Kalau lagi posisi begini berarti pijit di remote, pijit menu. Terus arahin kursor ke ini nih, ke channel share nih, channel share ke sini. Terus pijit tombol oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada pencarian otomatis. Berarti mencari otomatis, namanya otomatis ya otomatis, mencari sendiri. Terus ada cari manual, berarti cari manual ya berarti satu-satu kita cari gitu, tapi harus hafal itu sih MUK channelnya, misalkan MUK 28, MUK 31 gitu.
Terus kalau saluran filter ini kita pilih semua aja ya, karena kalau diganti PTA, kalau diganti gini ntar channelnya cuman ketangkep sebagian, nggak semua gitu. Jadi pilihnya semua saluran. Nah ini LCN buat urut, itu nomor urut channel. Jadi kalau LCN dilepas, nomor berarti normal 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu berurutan. Tapi kalau LCN-nya dihidupkan, nah padam berarti kita dihidupkan. Nah channel akan berantakan. Nih ini udah saya hidupkan ya LCN-nya. Coba kita cek nomor urut channel. Nah ini kan urutan channel jadi berantakan gini nih. Tuh. Jadi nggak berurutan lah, ratusan gitu nomornya. Nggak ada nomor 1, 02, nggak ada. Coba kita rubah lagi ke LCN-nya, kita off-kan ke channel share lagi. Terus LCN pilih lepas, berarti di off. Nah menyimpan data kan. Coba kita exit lagi di remote. Exit ya. Tuh channelnya kan jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5 tuh, dan seterusnya gitu. Jadi itu fungsinya LCN. Jadi misalkan di STB kita atau setbox kita kok nomornya ratusan, misalkan puluhan, 20, 30, ada 126. Nah LCN-nya tinggal di off-kan. Di sini nih. Nah LCN tinggal dilepas, dipadamkan. Terus nah di sini kan kadang-kadang misalkan kita mau mereset ulang, ini khusus Lubi aja ya, mereset ke setelan pabrik, berarti kita di menu AP ini, menu AP ya. Nah terus kita pijit enter. Nah di sini ada beberapa pilihan nih, ada timer, ada kunci anak, ada tanggal dan waktu. Nah ini factory reset. Terus ini ada auto siaga ya, jadi ini buat, jadi setelah 3 jam, misalkan ini teh selama 3 jam nggak ada aktivitas, atau setelah 3 jam kita menyalakannya, ini akan otomatis mati sendiri, standby sendiri gitu kalau kita setnya di 3 jam. Tapi ini ada pilihan juga, ada pilihan 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh. Terus ada pilihan lepas, berarti kalau pilihannya kita dilepas, berarti ini enggak auto siaga, berarti nyala terus. Tapi sebaiknya kita hidupkan lah selama 3 jam gitu, jadi buat menambah umur. Jadi si setboxnya enggak hidup terus kan, rata-rata orang itu TV-nya dimatiin, unit setboxnya kadang-kadang nyala terus gitu. Jadi kalau ininya dipilih 3 jam, berarti setelah 3 jam standby sendiri gitu. Standby bukan mati, standby ya. Nah kalau aspek rasio ini buat ke tampilan ke TV, jadi kita pilih yang layar penuh aja. Soalnya kalau dipilih resolusi aspek rasio 4,3 ya gambar jadi segini, nggak penuh gitu. Jadi pilihnya yang layar penuh aja, atau 16 ya pilihnya layar penuh aja lah. Udah yang lain-lain mah nggak usah lah, nggak usah di setting lagi, biarin aja. Terus masalah misalkan ini kan nggak
berurutan channelnya. Misalkan kita mau diurutkan, misalkan 1 SCTP, pokoknya 1 sampai 9 misalkan pengen TV nasional, boleh kita pijit menu ya, terus pilih yang menu AP lagi. Nah di sini ada manajer saluran, pilih yang paling bawah, manajer saluran. Nah di sini bisa diurutkan, misalkan TV One kita kasih ke nomor 2, berarti pijit oke. Nah ini diangkat ke bawah, berarti tuh di bawah. Nah ini kan ikut ya, ini kursor di ini jadi ikut. Nah kalau udah misalkan kita pengen ditaruh di nomor 2, ini tinggal ke nomor 2-in, berarti tulis pijit oke. Nah jadi pindah. Terus antp, berarti kan ini nih tandanya, ini tanda ungu apa ya, biru. Kalau udah di sini berarti pijit oke. Nah kan berkedip-kedip ya, terus angkat kursor arah atas gitu, kita kasih ke nomor 4. Nah kalau udah di nomor 4 kita pijit oke lagi sampai ini berhenti berkedip gitu, terus dan gitu seterusnya lah. Terus contohlah RCTI misalkan, ini kan nomor 15 ya, kita mau di ke nomor 5 lah, taruh pijit oke lagi sampai berkedip ininya nih, kedip-kedip ya. Terus arahin, kita cari nomor 5. Nah ini udah ada nomor 5 kan, nih 5, pijit oke lagi sampai berhenti kedip. Nah gitu aja seterusnya lah. Kalau udah gitu pijit exit. Nah kan menyimpan data, ada laporannya. Udah berarti tuh RCTI nomor 5 ya tuh. Terus TV One kita taruh di nomor 2, berarti ya nomor 2 kan. Jadi buat memudahkan dalam pencarian channel gitu lah. Terus apalagi ya, oh gini ya, misalkan kadang-kadang ada yang di saluran radio gitu, model gini nih. Nah ini kan kalau pindah ke saluran radio berarti di sini channel cuman sedikit, terus suara ada, kadang-kadang gambar cuman gini aja gitu, berarti ini ada di saluran radio. Jadi kita tinggal pijit aja di remote, cari yang namanya ini nih, TV radio yang ada tulisan radio aja, berarti di remote-nya kita pijit lagi. Nah berpindah lagi berarti ke channel TV. Udah segitu aja intinya. Kalau instalasi awal berarti yang terpenting adalah antena. Yang terpenting antena harus terpasang dengan benar. Arah antenanya berarti arahin ke stasiun, ke pemancar gitulah, pemancar stasiun di mana gitu. Atau lihat yang tetangga lah, lebih simpel sebenarnya. Terus kalau masalah siaran digital tergantung wilayah sebenarnya. Jadi ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang susah, ada yang mudah gitu. Terus ini cek RCA sih, berarti intinya yang kuning ke kuning, merah ke merah, putih ke putih gitu. Warna kuning buat video gambar, berarti telur merah sama putih buat audio, buat suara gitu. Ini buat jalur AP.
Berarti jalur AP lebih umum, lebih banyak digunakan di TV tabung, di TV LED juga sering digunakan. Kalau ini output HDMI ya, ini mah ya buat khusus TV yang ada port HDMI-nya gitu. Jadi kalau ini nggak bisa dipakai buat TV tabung kalau HDMI out. Kalau RCA ini kuning, merah, sama putih itu hampir semua TV yang sudah ada input AP-nya pasti pakai ini. Oke, segitu aja dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan berguna bagi yang cari-cari referensi gitu, cari-cari cara program setbox. Oke gitu, sekian dulu. Wassalamualaikum.